ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Nah, ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI, tapi Al Zaitun ini adalah ma'had yang banyak sekali melibatkan orang di situ yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya, bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik, dan juga harokah-harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita hari ini. Nah, inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini. Pemerintah dalam hal ini Kemenak juga harus masuk, dimulai dengan penegakan hukum, pidana atau perdata. Jangan salah, kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama. Masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor, karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali. Kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terafiliasi dengan atau terkait dengan politik harus langsung diberangus, tapi kalau pendidikan enggak gitu. Loh, enggak juga. Jadi gini, ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita, yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki. Hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus. Bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap. Bahkan alumni-alumninya banyak yang ditangkap. Mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? Persoalannya adalah di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak pentingnya pemilihan ini jangan sampai tidak memilih. Kenapa? Di situ adalah betul-betul menjadi satu lembaga itu menunjuk kepada nasib rakyat berikut. Ada suatu ungkapan yang sangat menarik. Al-haqqu bila nizamin yaghlibul batilu bin nizami. Satu kebenaran tanpa ada aturan atau planning maka akan dikalahkan oleh suatu kebatilan yang terencana dan terarahkan. Oleh karena itu nasib bangsa ditentukan bagaimana pemilih yang akan dipilih. Ada rakyat Indonesia diharapkan untuk memilih salah satu di antara tiga, karena akan menentukan nasib rakyat itu sendiri dengan pilihan itu. Kebatilan akan menang apabila diuruskan dengan satu aturan. Makna sebaliknya, kebaikan bukan akan kalah apabila tidak terorganisir. Oleh karena itu, tampilkan kebaikan-kebaikan itu, kalahkan kebaikan itu dengan memilih yang tepat, pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan hati nurani untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan memilih secara pragmatis. Yang penting ini, ada ini, jangan siapkan untuk memilih rangka ke depan Indonesia menjadi negara yang besar. Nah, pilihan bukan pendekatan itu adalah orang-orang yang baik dalam pikiran kita. Salah satu bentuknya ini adalah putra Indonesia adalah Pak Anies Baswedan yang kini dipilih untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Silahkan tentukan pilihan Anda. Posisinya memanfaatkan koneksinya telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang. Angkatan bertanya, dan yang paling fatal
PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening? Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita. Gara-gara soal Panji Gumilang. 256 rekening gitu. Apa? Come on gitu loh. Kenapa nggak kita baru sekarang dibuka baru? Nah, untung sekali ada catatan demokrasi lagi-lagi ya. Karena inilah akan semua terbongkar. Kira-kira 5, 6 atau 7 tahun yang lalu saya tuh didatangi lebih daripada 10 kali dengan wali santri. Apa itu? Saya, karena saya alhamdulillah banyak mengajar di mana-mana, tuh didatengin, misalkan dianggaplah mungkin seorang tokoh, didatengin, dijemput, udah pakai mobil yang mewah-mewah, ayo Pak Haikal lihat dulu Al-Zaitun, halo Pak Haikal lihat dulu. Saya cuma bilang ini ada yang nggak beres sebelum tercium rame-rame, ini ada yang nggak beres, lihat saja satu saat. Pasti sepandai-pandai itu pengen melompat pasti akan jatuh. Satu saat Panji bilang pasti akan masuk penjara. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kita udah dari awal dan udah mencium bau itu semua gitu. Hipotesa Panji Gumilang nggak beres harus dijawab sesaat lagi Bapak Haikal. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi Indonesia.